siang untuk kita semua. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3, saya selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori ketergantungan para pendahulunya. Kami akan membahas tentang teori ketergantungan para pendahulunya. Teori ketergantungan merupakan teori-teori yang memakai pendekatan struktural. Pendekatan ini menekankan lingkungan material manusia, yakni organisasi kemasyarakatan beserta sistem imbalan-imbalan material yang diberikannya. Perubahan-perubahan pada lingkungan material ini dianggap sebagai faktor yang lebih penting dan pada keadaan psikologi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada dalam mempengaruhi tingkah laku manusia. Menurut ahli Marx menyatakan bahwa kondisi material manusia merupakan sumber dari kesadaran dan tingkah laku manusia. Kondisi material yang ada dalam sebuah masyarakat nyata antara lain adalah sistem produksi dan distribusi. Sumber alam yang ada, kondisi material ini menentukan sistem sosial, sistem politik, dan sistem budaya manusia. Yang pertama adalah bangunan bawah, yang kedua adalah bangunan atas. Bangunan bawah adalah aspek material dari kehidupan manusia, sedangkan bangunan atas adalah aspek non-material. Kalau bangunan bawahnya berubah, bangunan atas juga akan mengikutinya. Maka dalam teori ini aspek materi menjadi lebih penting daripada aspek ide. Teori sedikit struktural. Teori struktural bersumber dari teori yang dilontarkan oleh Karl Marx, terutama tentang bangunan atau base dan bangunan atas atau superstruktur. Marx menyatakan bahwa kondisi material manusia merupakan sumber dari kesadaran dan tingkah laku manusia. Kondisi material yang ada pada masyarakat antara lain produksi, distribusi, dan sumber alam yang ada di semua sangat berpengaruh pada sistem politik dan budaya. Bangunan bawah adalah aspek material dari kehidupan manusia. Bangunan atas adalah aspek non-material. Marx dan Engels pernah menyatakan bahwa masa depan dari negara-negara yang terbelakang dapat dilihat pada negara-negara yang maju. Ada ilusi yang ditemukan oleh Marx dan Engels tentang putri tidur, di mana putri tidur akan selamanya tertidur dan ia akan menunggu pangerannya datang untuk membangunkannya, entah dengan sebuah ciuman atau pedang. Sama halnya dengan negara-negara kecil atau negara-negara yang saat ini sedang berusaha untuk maju. Negara-negara maju datang dengan membawa sejumlah akses-akses melalui perdagangan ataupun tentara militer dan berusaha untuk membangun negara berkembang menjadi negara maju. 1. Raul Prebisch, industri substitusi impor. Raul Prebisch adalah seorang ahli ekonomi liberal yang menjadi sekretaris eksekutif sebuah lembaga PBB yang didirikan pada tahun 1998 di Santiago de Chile. Lembaga ini dikenal dengan nama ESLA atau Economic Commission for Latin America. Sebelumnya, antar tahun 1935 sampai 1953, Prebisch adalah Presiden Direktur Bank Sentral Argentina pada tahun 1990. Prebisch menerbitkan karya yang berjudul The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. Karya ini yang dianggap sebagai manifesto ESLA. Pada karya tersebut, Prebisch seperti dikutip oleh Blostom dan Hetner. Di Amerika Latin, kenyataannya sedang mengingkari teori pembagian kerja secara internasional yang sudah ketinggian zaman. Teori ini mencapai kejayaannya pada tahun abad ke-19. Di bawah skema teori ini, Amerika Latin mendapat tugas khusus sebagai negara-negara pinggiran dalam sistem perekonomian dunia untuk memproduksikan makanan dan bahan mentah bagi negara-negara industri di pusat. Tampak jelas adanya dua pendapat yang penting. Pertama,
kritiknya terhadap sistem perdagangan internasional yang bebas. Kedua, hambatan industrialisasi dan karena itu juga hambatan terhadap pembangunan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Menurut Prebis, adanya teori pembagian kerja secara internasional yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif membuat negara-negara di dunia terbagi menjadi dua kelompok, negara-negara pusat yang menghasilkan barang, industri, dan negara-negara pinggiran yang memproduksikan hasil pertanian. Keduanya saling melakukan perdagangan dan menurut teori di atas, seharusnya keduanya saling beruntung dan sama-sama kaya. Industri ini dimulai dengan industri substitusi impor. Ekspor barang-barang primer masih tak penting peranannya karena dari divisi yang dihasilkannya dapat diimpor barang-barang modal berupa mesin-mesin industri. Bagi Prebis, campur tangan pemerintah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membebaskan negara-negara ini dari rantai keterbelakangannya. Kendati demikian, perlu dicatat bahwa Prebis atau Islam tidak menganjurkan ekonomi yang dipimpin oleh negara seperti yang terjadi di negara-negara sosialis. Sebelum terjadi perubahan pada tahun 1990, teori pembangunan yang dikembangkan di Islamnya menolak teori ekonomi terpimpin maupun teori ekonomi liberal yang membolehkan segalanya. Seperti diberikan sebelumnya, Raul Prebis dengan Islamnya telah memberikan sumbangan pemikiran yang penting terhadap teori pembangunan di negara-negara berkembang. Dialah yang secara konseptual melakukan kritik terhadap teori pembagian kerja secara internasional dalam perdagangan internasional yang bebas. Prebis kemudian menganjurkan supaya negara-negara pertanian melakukan industrialisasi untuk mengatasi keterbelakangannya, dimulai dengan industri substitusi impor. Setelah Prebis, praktik teori pembagian kerja secara internasional menjadi kurang diminati di negara-negara berkembang. Prebis juga merupakan orang pertama mencetuskan istilah negara pusat untuk negara-negara industri maju dan negara pinggiran untuk negara-negara pinggiran yang terbelakang. Istilah ini kemudian menjadi istilah kunci yang sering dipakai oleh para penganut teori ketergantungan. Perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme. Pemikiran tentang imperialisme dan kolonialisme bergumul dengan pertanyaan, mengapa bangsa-bangsa di Eropa melakukan ekspansi keluar dan menguasai bangsa-bangsa lainnya, baik secara politis maupun secara ekonomis? Apa yang menjadi dorongan utamanya? Ada 3 kelompok teori yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, yakni yang pertama, kelompok teori yang menekankan idealisme manusia dan keinginannya untuk menyebarkan ajaran Tuhan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Yang kedua, kelompok teori yang menekankan kehausan manusia terhadap kekuasaan untuk kebesaran masyarakat dan negaranya. Ketiga, kelompok teori yang menekankan pada keserakahan manusia yang selalu berusaha mencari tambahan kekayaan yang dikuasai oleh kepentingan ekonomi. Ketiga kelompok teori ini dirumuskan sebagai kelompok-kelompok teori God atau Tuhan, teori glory atau kebesaran, dan teori gold atau emas. Yang pertama, teori God. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa motivasi dari orang-orang Eropa untuk mengarungi samudra dan bertualang di negara-negara untuk menyebarkan agama. Mereka ingin membaptis orang-orang yang masih dianggap barbar, yang masih belum mengenal Tuhan. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan pahala dari agama mereka karena berhasil menyelamatkan orang lain di dunia ini dari dosanya. Begitulah pemikiran yang ada di benak orang-orang Eropa saat itu. Yang kedua, teori glory.
Kelompok teori kedua yang akan dibahas adalah kelompok teori yang menjelaskan bahwa dorongan utama dari imperialisme dan kolonialisme bukan kepentingan agama atau ekonomi, melainkan kehausan akan kekuasaan dan kebesaran. Pencetus teori yang terkenal Joseph A. Schumpeter, dia membantah bahwa imperialisme dan kolonialisme digerakkan oleh dorongan ekonomi. Dia memberi bukti-bukti bahwa banyak negara Eropa sebenarnya mengalami kerugian secara ekonomis karena petualangannya menjadi imperialisme dan kolonialisme. Bagi Schumpeter, kapitalisme bertentangan dengan imperialisme. Kapitalisme dibangun atas dasar rasionalisme, sedangkan imperialisme tidak. Imperialisme didorong oleh keinginan untuk berperang, untuk membuktikan keperkasaan diri. Selanjutnya juga, Schumpeter juga menyatakan dalam sebuah dunia kapitalis yang murni dulunya dipakai untuk perang, diubah menjadi energi bekerja dalam segala bidang. Pada manusia ada insting agresif untuk menyerang dan berperang. Insting ini terutama tumbuh subur di zaman dulu. Tentu saja insting ini dulu berguna untuk mendapatkan sumber kehidupan serta mempertahankan hidup, seperti hal hewan di hutan yang harus mencari makanan dengan kekerasan. Yang ketiga, teori Gold. Kelompok ketiga adalah teori Gold. Teori Gold atau teori yang menjelaskan imperialisme dan kolonialisme melalui motivasi keuntungan ekonomi. Imperialisme terjadi karena dorongan untuk mencari pasar dan investasi yang lebih menguntungkan. Imperialisme ada hubungannya dengan kapitalisme. Perkembangan kapitalisme mencapai sebuah keadaan di mana produktivitas menjadi semakin meningkat, tetapi pasar dalam negeri terbatas. Buruh yang dibayar dengan upah yang rendah tidak bisa membeli kelebihan produksi yang ada. Karena itu hasil produksi ini harus dicarikan pasar di luar negeri. Yang ketiga, Paul Baran. Sentuhan yang mematikan dan kretinisme. Paul Baran adalah seorang pemikir Marxis yang menolak pandangan Marx tentang pembagian di negara-negara dunia ketiga. Marx mengatakan bahwa sentuhan negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara prakapitalis yang terbelakang akan membangun negara-negara yang terakhir ini untuk berkembang seperti negara kapitalis di Eropa. Bagi Baran, sentuhan itu akan mengakibatkan negara-negara prakapitalis tersebut terhambat kemajuan dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Teori Baran diungkapkan dalam buku The Political Economy of Growth di India yang diterbitkan pada tahun 1957. Menurut Baran, kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya 3 persyaratan. Persyaratan tersebut yang pertama, meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masyarakat petani dan pedesaan. Yang kedua, meningkatnya produksi komoditi dan terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta. Yang ketiga, mengumpulkan harta-harta di tangan para pedagang. Negara-negara dunia ketiga yang prakapitalis pada dasarnya merupakan negara yang menganut sistem feodal. Dalam sistem feodal, berkembang secara wajar, walaupun lamban, terjadi kemajuan-kemajuan. Artinya, negara-negara dunia ketiga mengalami proses yang pada dasarnya sama dengan feodalisme di Eropa yang kemudian melahirkan kapitalisme. Marx mengatakan bahwa di negara-negara bukan Eropa berlaku cara produksi Asia yang berlainan dengan sistem feodal Eropa. Untuk memperkuat teorinya, Baran menunjukkan feodalisme Jepang karena tidak diganggu dari luar. Sebaliknya dengan India yang tidak mengalami perkembangan akibat imperialisme Inggris. Bagaimana proses penyusutan modal di negara dunia ketiga ini terjadi? Baran menjelaskan, melihat sifat kelas dari pemerintah yang berkuasa di negara-negara dunia ketiga, di negara-negara ini terdapat macam-macam kelas masyarakat. Macam-macam kelas masyarakat tersebut, yang pertama, kelas tuan tanah yang kaya di pedesaan. Tuan tanah merupakan produsen dari hasil pertanian yang kemudian diekspor. Yang kedua, kelas pedagang. Mula-mula kegiatan mereka terbatas dalam negeri. Dengan masuknya kekuatan asing, mereka kemudian berhubungan dengan orang-orang asing. Yang ketiga, kaum industrialis,
yang memproduksi komoditi-komoditi industri. Yang keempat, orang asing dengan modalnya yang kuat merupakan komponen yang baru dalam dunia perekonomian negara ini. Pemerintah di negara-negara ketiga yang masih feodal biasanya dekat atau dipengaruhi oleh kelas tuan tanah. Bahkan sebenarnya raja dan tuan tanah adalah bekas atau masih menjadi tuan tanah pemerintah yang bersifat otoriter. Para petani yang merupakan rakyat jelata dikontrol secara ketat oleh pemerintah yang ada. Para tuan tanah dan para pedagang pada dasarnya menghambat datangnya pedagang asing. Yang dirugikan adalah para industriawan negara tersebut. Para industri yang dibawa pedagang asing mempersempit pasar dalam negeri bagi produksi industri nasional lainnya. Usaha mereka meminta produksi dari pemerintahan biasanya gagal karena macam-macam alasan. Yang pertama, bila proteksi diberikan barang industri mewah yang biasanya dikonsumsi oleh para tuan tanah, pejabat tinggi pemerintah menjadi mahal. Yang kedua, penjualan produksi pemerintahan mereka mungkin akan mengalami hambatan. Ini merugikan para tuan tanah, para pejabat tinggi negara, dan kaum pedagang yang biasanya diuntungkan dengan terjadinya internasionalisasi perdagangan. Dengan dukungan kelompok tuan tanah dan kaum pedagang, pemerintah membuat peraturan-peraturan yang menguntungkan industriawan asing dan merugikan yang nasional. Oleh karena itu, negara yang menjadi korban imperialisme ini cenderung mempertahankan perhatiannya, sementara barang industri mereka impor. Menurut Prediska, nilai tukarnya semakin meningkat terhadap barang-barang pertanian. Maka proses penyusutan modal terjadi, barang penurunan, bahkan negara-negara pinggiran yang disentuh oleh negara-negara maju tidak mengalami kemajuan kapitalisme yang muncul di negara-negara pinggiran setelah dipengaruhi oleh negara maju adalah kapitalisme yang terkena penyakit kreatilisme. Sekian dan terima kasih.